Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini video singkat, saya udah lama nggak posting atau upload video. Namun ini kayaknya sangat revolusioner, dan keren banget lah inilah. Betapa dunia AI sudah sangat berkembang sekali. Jadi ceritanya saat ini saya lagi develop sebuah website punya klien, dan ketika dalam proses develop WordPress itu, saya kan biasanya pakai Elementor gitu karena sudah terbiasa. Namun saat ini tuh Elementornya dengan timnya itu bentrok gitu. Jadi antara saya pakai Elementor saja atau pakai timnya aja gitu. Akhirnya saya pakai timnya. Timnya saya pakai Flatsum ini. Flatsum dia adalah theme WordPress yang salah satu yang paling laku lah, dan menurut saya cukup elegan dan loadingnya kencang gitu. Jadi saya pilih Flatsum. Kenapa saya nggak pilih Elementor? Karena ada beberapa fitur dari Flatsum yang saya pakai di project kali ini. Jadi akhirnya daripada bentrok, akhirnya saya udah pakai fitur bawaan dari Flatsum aja. Jadi Flatsum juga di dalamnya ada buildernya juga gitu. Gitu. Sebelumnya sabar aja dulu ya. Ini saya pikir ini info yang bagus nanti buat teman-teman yang biasa ngedesain menggunakan WordPress, dan ini sangat powerful banget gitu. Jadi sabar, ikutin penjelasan saya dari awal sampai akhir. Oke. Dan video ini saya juga nggak pakai edit-edit, udah one take one shot aja gitu. I don't have the time to do video edits, jadi mungkin nantilah kalau misalnya memang sudah ada cukup uang, cukup waktu untuk hire editor gitu. Sekarang karena masih berjibaku dengan kegiatan lain, ya seadanya aja. Tapi ini video ini daging, daging. Oke, gitu. Jadi saya lagi develop dan menggunakan Flatsum. Akhirnya ada beberapa hal yang saya masih mau gunakan, tapi tidak ada fiturnya di theme Flatsum ini gitu. Gitu. Jadi akhirnya gimana nih untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di Elementor tapi mau ada di Flatsum. Akhirnya saya riset, jadi bisa menggunakan snippet gitu. Snippet ini saya pakai snippet ya. Code snippet plugin di WordPress itu untuk memposting kode, baik itu PHP, JavaScript atau CSS gitu. Gitu. Jadi ini contohnya saya udah bikin. Jadi ini saya refresh dulu ya. Nah, jadi keren banget kan, ada tampilan muncul satu demi satu, terus kemudian ketika di hover videonya langsung jalan, terus ini teksnya ini juga ada efek munculnya juga gitu. Jadi kelihatan elegan gitu. Jadi ini bagus banget untuk kantor atau agensi atau studio yang punya banyak video YouTube dan kemudian kita tampilkan di sini gitu. Jadi ini tinggal dimasukin ke link YouTube-nya aja, terus pakai shortcode. Kalau misal di WordPress itu ada fitur shortcode, masukin ke lamannya dan jadilah seperti ini gitu. Jadi maksud saya bisa bikin ini dalam waktu 2 hari aja gitu. Mungkin kalau dulu-dulu bisa bisa lama, mungkin bisa semingguan lebih gitu. Jadi ini sangat mempercepat banget, dan nggak perlu plugin lagi. Maksudnya mungkin fitur kayak gini kan pakai Elementor, dan Elementor itu untuk fitur kayak gini mungkin bakal bikin lemot gitu, dan ini sudah kodenya langsung masuk ke halamannya, dan tidak perlu pakai plugin macam-macam lagi. Saya bisa sih mungkin pakai yang lain, pakai plugin khusus untuk slider atau carousel gitu ya, tapi itu pasti akan jauh lebih berat untuk websitenya, dan ini relatif kencang, relatif enteng, dan cepat, dan murah juga gitu. Jadi saya bikinnya pakai Visual Studio Code. Ini mungkin saya akan kecilin dulu. Nah, ini saya pakai Visual Studio Code, terus kemudian saya pakai GitHub Copilot. GitHub Copilot ini dia sebulan cuma $10. Jadi cuman
cuman 150.000 lah gitu. Jadi sangat efektif, efisien, dan ini kepake banget buat kerjaan saya sekarang gitu. Jadi ini saya bikin, udah saya oprek-oprek, saya atur-atur, sampai ini udah versi 2,3 ya. Jadi ini kodenya panjang banget. Cuman yang penting itu tinggal bagaimana kita bisa mengkomunikasikan inginnya kita ke dalam si GitHub Copilot ini, ke dalam AI coding ini gitu, atau uh, coding assistant ini. Dan jadi gitu, saya yang sebelumnya nggak ngerti banget tentang JavaScript, CSS, PHP gitu, tapi saya tahu ngerti, oh biasanya kalau slider atau carousel tuh bentuknya kayak begini, efeknya kayak begini. Itu asal bisa menyampaikan, mengkomunikasikan itu ke dalam si AI coding assistant ini, hasilnya bakal keren banget gitu. Saya bikin ini hanya dalam waktu 2 hari aja. Dan ini nanti kodenya kalau misal teman-teman mau, ntar bisa datang ke website Prof Digi, ntar saya akan bikin artikel di sana. Karena ini gampang gitu, ini tinggal masukin ke snippetnya ini aja nih, ke snippet sini kodenya, terus kemudian ini kalau misalnya mau implementasinya saya sekalian tunjukin ya. Jadi ini edit page, edit with UX Builder. UX Builder ini bawaan dari Flatsum, dari theme-nya, theme Flatsum-nya. Tapi short code atau code snippet ini bisa diterapkan di WordPress manapun gitu. Jadi tidak terikat pada Elementor atau Flatsum atau mungkin yang lain pakai Bricks atau yang lainnya. Jadi enggak gitu. Jadi ini asalkan menggunakan WordPress dan menggunakan plugin code snippet ini bisa gitu. Jadi ini caranya seperti ini. Oke, ini saya balik. Ini kok teksnya cuma satu. Harusnya teksnya ada beberapa nih, tapi nggak apa-apa lah. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Nih, harusnya teksnya seperti ini sih, tapi ini mungkin ada error sedikit, but it's okay. Tampilan depannya masih tetap cukup oke gitu. Nah, kayak gini gitu. Gitu, ini tampilan dalamnya ya. Kalau saya pakai builder, jadi ini namanya shortcode kalau buat teman-teman yang ngerti. Jadi ntar katakanlah saya mau ganti kode YouTube-nya, ini tinggal cari aja apa nih, saya lagi dengerin Jamrut ya. Saya dengerin Jamrut, ini kan youtube.com oxx ini aja nih, kemudian di copy, kita masukin ke buildernya nih, misal di bagian others saja lah di bawah. Ini saya edit ininya nih, kodenya jadi kode ini. Kita klik OK, kita klik apply, kita update. Ini nanti di depannya langsung ganti nih. Di bagian sininya, di bagian other, ini akan ganti nih. Saya refresh dulu ya. Nah, langsung ganti Jamrut gitu. Dan loadingnya cepat banget kan tadi. Langsung saya klik, langsung 1 detik langsung update. Kalau pakai plugin akan jauh lebih lama. Jadi ini saya pikir revolusioner banget, kepake banget. Jadi next saya punya ide apa, saya bikin pluginnya, saya bisa bikin tampilan yang kayak gimana gitu, asal bisa dicapai menggunakan CSS dan JavaScript, itu bisa gitu dibuat. Jadi ini saya pakai tadi, balik lagi saya pakai GitHub Copilot, engine-nya saya pakai Cloud Sonnet 37, ada yang Cloud Sonnet 4, tapi masih preview dan saya pakai yang thinking aja karena dia yang paling powerful gitu. Nanti kalau misalnya ke depan ada model yang lebih powerful lagi, saya pikir GitHub Copilot akan munculkan gitu. Jadi dia yang paling murah sepengamatan saya. Gitu. Jadi it's very powerful, it's very cheap gitu kan, cuman 150.000 sebulan, $10 sebulan. Terus kemudian bisa bikin plugin atau coding yang sangat panjang ini loh. Jadi kalau misal saya scroll ini panjang nih. Berapa halaman ini? Ini ada 500 baris kah? Ada hampir 800 baris kode gitu. Dan itu lancar tanpa error, tinggal ketik aja maunya kayak gimana. Walaupun juga saya bikinnya juga beberapa kali ya. Nih ada the revealing effect bla bla bla, ada
ada error sedikit, saya perbaiki, error sedikit, saya perbaiki. Mungkin yang perlu diketahui dari teman-teman adalah gambaran besarnya nih, ini kalau error troubleshootingnya kayak gimana gitu, atau um, kalau misalnya mau mencapai ini di JavaScript biasanya kayak gimana. Nah, harus tahu alurnya atau teknik-tekniknya kayak gitu. Kalau misalnya big story-nya sama step by step-nya udah tahu, tinggal kita tulis aja di GitHub Copilot ini, nanti dia akan kerja gitu. Dan very very fast. Ini untuk bikin 800 kode ini mungkin cuma butuh waktu 2 menit 3 menit. Saya ketik, terus kemudian saya tinggal cek WhatsApp atau ngerjain yang lain. Nanti 2 menit saya balik lagi udah jadi. Saya kopas kode ini, saya kopas ke snippet sini, edit snippet ini. Udah saya save kan, di bawah ini saya save changes, terus kemudian saya refresh halaman ini, dia langsung ke update gitu. Itu very very powerful. Jadi saya pikir gitu, dan ke depan kayaknya bakal banyak penemuan-penemuan baru yang sangat keren banget. Tadi pagi saya baru lihat ada orang yang ngebuat AI untuk otomatis menulis pengeluaran kita, pemakan kita di Google Sheet gitu. Jadi alurnya itu kita tinggal upload gambar, misal kita baru bayar nih atau transfer orang melalui BCA gitu kan. Nah, itu kemudian kan biasanya ada screenshot stroke ya, atau screenshot apa namanya, tanda ya, atau tanda bukti lah bahwa kita sudah transfer gitu, mungkin dari BCA atau dari Flip gitu. Saya biasa pakai Flip. Nah, bukti itu tinggal kita screenshot, masukin ke Telegram. Nanti dari Telegram akan ada bot atau akan ada AI yang bisa membaca gambar screenshotan tersebut gitu. Jadi langsung tahu tanggal sekian, bayarnya sekian, kebutuhannya untuk apa. Nah, untuk data ambil dari ini ya. Kan kita kalau transfer ada notes-nya, ada catatannya ya. Catatan itu kita bisa tulis di pada saat transfer, kita bisa tulis. Ketika di screenshot kan ada tuh muncul catatannya, si AI akan ngebaca catatan tersebut, terus kasih keterangan, kasih jumlah berapa yang ditransfer dan lain sebagainya. Nanti datanya itu sama si AI akan dimasukin ke Google Sheet gitu. Nah, itu kan very very powerful ya. Nanti dari Google Sheet itu bisa kita arahkan ke mungkin ke EPOS, kalau ada beberapa teman yang menggunakan EPOS untuk mengatur keuangannya, bisa untuk pribadi atau keluarga atau perusahaan gitu ya, bisnis gitu ya. Jadi very very powerful nih otomatisasi atau perkembangan AI saat ini gitu, dan seru gitu ngopreknya gitu. Jadi ya, cuman saya pikir keutamaan ini atau perkembangan terbaru ini hanya tersedia buat orang yang mau ngoprek gitu. Jadi sebetulnya ini di satu sisi saya ngelihatnya ada potensi bisnis karena tidak banyak orang akan mau menggeluti ini, tapi di sisi yang lain saya tahu AI setiap hari akan jadi semakin canggih, dan mungkin suatu saat ya nggak tahu, mungkin 5 tahun lagi orang nggak perlu coding lagi, semuanya tinggal kita pakai suara aja, kita obrolin ke AI dan AI yang akan ngerjain semuanya. Jadi di satu sisi ini potensi bisnis, tapi di sisi yang lain sebuah bisnis yang dalam 5 tahun ke depan kayaknya bakal tergusur gitu karena cepatnya perkembangan AI gitu. Jadi overall ini saya ngerjain ya karena memang hobi aja, saya suka ngoprek, dan sekarang juga masih ngerjain project-project, tapi saya tahu ke depan perubahannya tuh bakal datang sangat cepat, sangat besar, sangat signifikan gitu, dan saya belum tahu bagaimana mempersiapkan semua itu nantinya gimana. Overall kayak gitu. Jadi ini perkembangan yang sangat terkesan banget buat saya, keren banget. Kita lihat nanti perkembangan AI ke depan seperti apa. Terus tadi balik lagi, kalau misal mau dapat kode untuk bikin snippet ini, untuk apa namanya, websitenya teman-teman bisa datang ke website Prof Digi. Nanti saya akan kopas kode snippetnya, ini kode ini nih semua nih 800 baris ini, di
website Prof Digi. Saya pikir gitu, kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.